Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah dan alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali lewat kajian Dairi Muslimah. Semoga seluruh pemirsa BRTV, pecinta Dairi Muslimah dimanapun menyaksikan kajian ini, senantiasa dalam keadaan diberikan kesehatan yang sempurna dalam pandangan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di awal perjumpaan kita pada hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga di hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Dairi Muslimah yang kita cintai ini. Kedua salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak pada hari kiamat kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatul usmah dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Dairi Muslimah, semakin soleha, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini tepatnya kita sudah berada di bulan Rajab. Masya Allah, di permulaan bulan Rajab kita diberikan karunia yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan bulan yang di situ kita dianjurkan untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang akan mengundang rahmat, ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang bulan Rajab, mari sama-sama kita membahas satu ayat yang Allah firmankan di dalam surah At-Taubah ayat 36. Karena Rajab ini merupakan bulan yang disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Di dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Inna iddatas suhuri indallahi isna asyara syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika dini qayyim fala taslimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Semenjak dari ketetapan Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dari 12 bulan yang telah Allah tetapkan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah pilih dalam 1 tahun itu ada 4 bulan haram. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, dalam perputaran matahari dalam 1 tahun ada 12 bulan Hijriah. Tentunya pemirsa yang menyaksikan kajian dari Muslimah ini, insya Allah semuanya hafal dengan bulan-bulan Hijriah yang Allah sudah tetapkan semenjak menciptakan langit dan bumi. Apa aja nama-nama bulan Hijriah yang sepatutnya kita pahami? Yang pertama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Pemirsa, dari 12 bulan yang sudah Allah tetapkan, Allah telah pilih ada 4 bulan haram. Haram di sini tentunya bulan yang disucikan, bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 4 bulan haram di sisi Allah yang mulia itu tentunya 3 bulan yang berturut-turut, yang berurutan dari mulai bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan 1 bulan yang terpisah di antara 3 bulan yang berurutan, yaitu bulan Rajab yang alhamdulillah Allah perkenankan kita untuk berada di dalamnya di tahun ini. Tepatnya di tahun 1445 Hijriah. Masya Allah, tentunya kita bersyukur diberikan kesempatan bertemu dengan bulan haram. Kenapa? Karena bulan haram, sebagaimana yang kita pahami, setiap apapun kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan-kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, melakukan dosa, kejahatan, maka konsekuensinya semua perbuatan dosa kita pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjarannya kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa selama berada di bulan-bulan yang diharamkan, yang disucikan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu banyak ulama memberi nama bulan-bulan haram atau bulan Rajab tepatnya. Ada yang mengatakan bulan Rajab ini bulan tempat kita menanam. Nanti di bulan Sya'ban tempat kita menyiram. Dan nanti puncaknya seluruh amal kita itu bisa kita petik hasilnya saat kita berada di bulan suci Ramadan. Makanya baginda Rasulullah SAW bersabda, Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahrul ummati. Sesungguhnya Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi, Ramadan bulan umatku. Mari 3 bulan sebelum Ramadan datang kita bebenah diri. Kita bersiap untuk menyongsong datangnya bulan yang agung, bulan Ramadan. Kita merasakan aroma-aroma Ramadan. Kita merasakan ketentraman bulan Ramadan. Sudah kita rasakan semenjak kita berada di bulan Rajab yang mulia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang berikut ini. Tetap di Diary Muslimah. Terima kasih. Anda masih menyaksikan Diary Muslimah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di bulan Rajab, bulan yang disebutkan di dalam surah At-Taubah, termasuk bulan yang diharamkan, yang disucikan, yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa adab kita atau apa amalan-amalan yang harus kita kerjakan ketika kita berada di bulan Rajab? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Taubah ayat 36, "Fala tuslimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzolimi diri kalian di 4 bulan yang haram tersebut. Yang mana bulan-bulan haram ini sudah dihormati oleh orang-orang terdahulu. Bahkan orang-orang dahulu ketika berada di bulan-bulan haram, tidak ada satupun mereka yang melakukan peperangan, perselisihan. Karena
menghormati, memuliakan bulan yang di situ Allah turunkan banyak rahmat dan ampunannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berada di bulan Rajab, bulan kita bebenah diri, bulan mempersiapkan kita karena Rajab merupakan pintu gerbang kita mendekati bulan suci Ramadan. Maka dari bulan Rajab inilah kita senantiasa menanam kebaikan-kebaikan yang banyak. Tentunya adab yang harus kita jaga ketika kita berada di bulan Rajab, jangan kita melakukan kezoliman. Apa itu zolim pemirsa? Zolim itu tentunya maknanya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah paling benci dengan orang yang zolim. Atau zolim itu tentunya perbuatan-perbuatan dosa. Zolim terbagi 3. Yang pertama zolim kepada Allah. Dan yang kedua zolim kepada sesama. Yang ketiga zolim kepada diri sendiri. 3 kezoliman ini hendaklah kita hindari. Lebih-lebih ketika kita berada di bulan-bulan haram. Di bulan Rajab ini, mari sama-sama lebih kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hindari diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena Rajab ini bulan di situ Allah turunkan begitu banyak ampunannya kepada siapapun hambanya yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan ampunan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan Rajab, bulan tempat kita memohon ampunan, mohon berharap rahmat Allah turun kepada kita semua. Jangan sampai kita melakukan kezoliman. Lebih-lebih zolim yang pertama, zolim kepada Allah. Apa contoh kezoliman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa temukan di dalam surat Luqman ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik merupakan kezoliman yang terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita berada di bulan yang di situ Allah begitu agungkan dan Allah muliakan, kita melakukan kezoliman, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan syirik merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakfiru ay yusraka bihi wa yakfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia akan mengampuni segala dosa selain dari dosa syirik kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, meskipun di dalam surat An-Nisa ayat 48 ini Allah tegaskan, Allah begitu menekankan kepada kita, jangan sampai kita tergelincir kepada dosa-dosa yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Salah satunya perbuatan syirik orang yang musyrik. Tetapi pemirsa, meskipun Allah memberikan peringatan yang keras dalam surah An-Nisa ayat 48, tapi ketika seseorang hamba kembali kepada Allah dengan taubatnya, maka Allah zat yang maha ghafur, zat yang maha rahim, akan senantiasa mau menerima taubat-taubat kita. Lebih-lebih ketika kita berada di bulan Rajab, mari kita bersihkan hati kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Lebih-lebih dosa kita kepada Allah, yaitu melakukan kesyirikan yang membuat ampunan Allah tidak turun kepada kita. Dan yang kedua, jangan sampai di bulan haram, di bulan Rajab ini kita melakukan kezoliman kepada sesama. Zolim kepada saudara, zolim kepada orang lain. Tentunya perbuatan dosa yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah, bahkan akan dipantau terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 42. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zolim kepada manusia, yang melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu orang-orang yang akan mendapatkan siksaan yang pedih. Pemirsa, zolim kepada orang lain. Jangan sampai di bulan Rajab ini kita mengambil hak orang lain, kita ngegibahin orang, kita ngomongin saudara kita, bahkan kita mendiamkan saudara kita. Karena jangan sampai ketika di bulan Rajab ampunan Allah turun kepada kita, hati yang belum layak untuk mendapatkan rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala karena hati kita belum kita bersihkan dari kesalahan-kesalahan kita, kezaliman kita kepada
orang lain atau kepada saudara kita. Pemirsa, hindari perbuatan zalim. Kata Rasulullah, ittaquz zulmu zulumati yaumal qiyamah. Takutlah kalian, hati-hatilah kalian dengan perbuatan zalim, karena zalim itu kegelapan pada hari kiamat. Jangan pernah kita mendiamkan saudara kita, lebih-lebih ketika kita berada di bulan Rajab. Mari di bulan ini kita lebih banyak mohonkan ampun kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada siapapun orangnya yang pernah kita zolimin, ataupun kalau kita merasa kita tidak pernah berbuat zolim, atau kita yang dizolimi, berusaha untuk bisa memaafkan kesalahan siapapun saudara kita yang pernah menzolimi diri kita. Dan tentunya kezoliman yang tidak tidak dianjurkan, yang harus segera kita bertobat kepada Allah di bulan Rajab ini, zolim kepada diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Qasas ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ketika kita berkata kepada Allah, ya Tuhanku, aku telah menzolimi diriku ya Allah, maka oleh sebab itu ampuni dosaku. Pemirsa, zolim kepada diri sendiri. Mungkin tanpa kita sadari selama ini kita sering berbuat zolim dengan diri kita sendiri. Ninggalin sholat yang 5 waktu, bahkan sampai hari ini masih banyak hutang puasa yang belum kita tuntaskan. Maka kembali kepada Allah dengan taubat dan istighfar kita. Hanya dengan taubat kita, istighfar yang kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan meninggalkan kezoliman pada diri kita sendiri ini. Dosa zolim kepada diri sendiri, kalau kita bertobat kepada Allah, maka Allah akan tinggalkan dosa tersebut, Allah akan hapus, dan Allah tidak akan ungkit-ungkit lagi nanti pada hari kiamat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan apa yang harus kita perbanyak, apa yang harus kita lakukan ketika kita diberikan kesempatan bertemu di bulan Rajab. Setelah yang lewat ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika berada di bulan Rajab, maka Allah tidak menyukai orang-orang yang masih melakukan perbuatan-perbuatan zalim, lebih-lebih kezaliman kepada sesama. Kalau hari ini di hati kita masih memendam rasa benci kepada siapapun, yuk kita berusaha untuk memaafkan. Kita berusaha untuk lapang dada memaafkan kesalahan siapapun saudara kita yang pernah berbuat zalim kepada diri kita. Karena jangan sampai kebencian kita kepada satu orang penyebab kita terhalang untuk mendapatkan wa ta'ala. Kita berusaha memaafkan siapapun yang pernah berbuat salah kepada diri kita. Lebih-lebih sebelum datangnya bulan suci Ramadan, agar kita meraih banyak ampunan-ampunan, dan mudah-mudahan puncaknya amal kita nanti di bulan Ramadan, kita akan merasakan manisnya ibadah kita saat kita nanti berjumpa di bulan suci Ramadan. Karena sebagian ulama juga mengatakan Rajab bulan tempat kita untuk bersih-bersih hati. Di bulan Sya'ban bersih-bersih badan kita untuk berhias diri kita, dan di bulan Ramadan kita sudah siap untuk bersanding, untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang senantiasa mendatangkan ampunan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, apa amalan-amalan yang bisa kita kerjakan, yang sangat dianjurkan untuk kita kerjakan di bulan Rajab ini? Yang pertama, hendaklah selama kita berada di bulan Rajab ini, perbanyak kita membaca istighfar, perbanyak kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kita diajarkan untuk membaca istighfar selama sebulan penuh di bulan Rajab ini. Apa bunyi istighfarnya pemirsa? Kita bisa membaca istighfar di bulan Rajab, Allahumma firli warhamni wa tub alayya, atau Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kita baca sesudah ba'da maghrib 70 kali, dan sesudah ba'da subuh 70 kali. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Allahumma firli warhamni wa tub alayya, istiqomah sebulan penuh di bulan Rajab, Allah halangkan dia, Allah halangkan rambut dan kulitnya disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mengamalkannya? Sesudah sholat maghrib, sebelum kita membaca zikir-zikir harian kita, sesudah kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah,
Assalamualaikum warahmatullah, langsung kita mohon ampun kepada Allah. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Warhamni, kasihani aku ya Allah. Wa tub alayya, terima kembali diriku yang banyak dosa ini ya Allah. Terima taubatku ya Allah. Terima diriku ini ya Allah. Kita minta kepada Allah sebulan penuh di bulan Rajab, kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan menurunkan ampunannya yang besar. Luapan ampunan Allah turun kepada kita. Makanya dianjurkan sebulan penuh di bulan Rajab kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Setelah itu kita membaca zikir-zikir sesudah sholat kita. Pemirsa, kenapa dianjurkan sesudah pada maghrib? Kenapa? Karena sesudah pada maghrib ketika kita mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa yang dijamin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua tentunya amalan yang sangat dianjurkan ketika kita berada di bulan Rajab, yaitu memperbanyak kita berpuasa sunnah. Kenapa? Karena puasa merupakan amalan yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "As-saumu li wa ana ajza bihi." Puasa itu untukku dan aku yang akan langsung memberikan balasan pahalanya. Lebih-lebih bagi saudari-saudariku, siapapun orangnya yang hari ini masih punya hutang puasa, yang belum sempat dibayar. Kenapa belum dibayar? Mungkin nggak ada yang nagih. Karena bagaimanapun juga, hutang puasa kalau tidak kita tuntaskan di dunia, itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Dan hutang puasa tidak bisa ditebus dengan istighfar. Makanya momentum kita berada di bulan Rajab, mari kita perbanyak berpuasa. Yang masih punya utang puasa, qadha puasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Selain dia mendapatkan pahala qadha puasa, karena dia berpuasa di hari yang disunahkan, dia pun akan mendapatkan pahala berpuasa di bulan haram, yang pahalanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidupkan malam-malam kita di bulan Rajab ini dengan banyak kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa-doa yang kita panjatkan, doa-doa yang insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemirsa, hindari perselisihan, hindari bertengkar, jangan berantem di bulan Rajab. Usahakan jangan berselisih dengan siapapun, karena ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa di bulan Rajab ini, maka dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menjalankan aktivitas kita di bulan Rajab ini, aktivitas yang semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita tetap dengan keistiqomahan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang akan mengundang rahmat ampunan Allah turun kepada diri kita, agar kita siap menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa di akhir kajian dari Muslimah kita akan berdoa bersama. Semoga doa yang kita panjatkan lewat kajian dari Muslimah ini, insya Allah doa-doa yang dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Taubatan abdi zolimi la yamliku li nafsihi darra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusura. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan abdi zolimi la yamliku li nafsihi darra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusura. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan abdi zolimi la yamliku li nafsihi darra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana waghfir lana zunubana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini, berkahi kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan umur kami, panjangkan umur kami sehingga kami bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa dakilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.